Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani Rasid. Saya dari kelas 2A dengan nomor pokok mahasiswa 0204 2011 006. Saya dari program studi manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan membahas menyangkut tentang pengukuran pusat data dalam statistik. Yang pertama yang akan saya bahas menyangkut tentang rata-rata data. Jadi dalam pembahasan rata-rata data ini saya bahas dari rata-rata sampel, rata-rata populasi, rata-rata data tunggal, dan rata-rata data berkelompok. Nah, pertama kita harus tahu apa sih rata-rata itu. Nah, nilai rata-rata adalah angka representasi atau bisa juga disebut sebagai mean dari suatu kelompok data yang mewakili data secara keseluruhan. Kemudian rata-rata populasi. Nah, di sini rata-rata populasi merupakan penjumlahan seluruh nilai populasi dibagi dengan banyaknya nilai pada populasi. Dengan rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma X per N, di mana nilai X merupakan nilai observasi dan nilai N merupakan jumlah dari nilai atau banyaknya populasi. Selanjutnya, saya akan berikan contoh atau menjelaskan contoh dari mencari nilai rata-rata data populasi. Jadi di sini saya besarkan layarnya supaya teman-teman bisa melihat secara keseluruhan penjelasannya. Nah, kemudian di sini ditanya, hitunglah rata-rata produk yang diiklankan pada bulan tersebut. Maka kita masukkan rumus. Nah, di sini sudah dimasukkan rumus, maka X bar sama dengan sigma X per N, di mana sigma X-nya ini adalah jumlah dari banyaknya data, jumlah dari keseluruhan data. Berarti dari 105 kita ditambah dengan 175 sampai pada 167. Maka hasilnya adalah 1793. Nah, kemudian N-nya ini apa? N-nya merupakan banyaknya data. Nah, dari 105 sampai 167 jumlah seluruh datanya yaitu ada 11. Kita buktikan. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka jumlah N adalah 11. Maka sigma X per N atau 1793 per 11 menghasilkan nilai 163. Jadi, rata-rata produk yang diiklankan pada bulan tersebut adalah 163. Nah, selanjutnya rata-rata sampel. Nah, rata-rata sampel merupakan penjumlahan hasil dari seluruh elemen sampel dibagikan dengan banyaknya elemen sampel. Nah, rumus rata-rata sampel ini sama dengan rumus dari rata-rata populasi. Jadi cara pengerjaannya juga sama. Cuman hanya diganti, kalau tadi N-nya merupakan jumlah populasi, maka di sini N diganti jumlah sampel. Nah, ini dia contohnya. Kan contoh yang akan saya bahas dari mencari rata-rata untuk data sampel. Nah, diketahui pengeluaran iklan juta per tahun dalam sebuah perusahaan sampel sebanyak 10 perusahaan pada tahun 2015 dengan datanya sebagai berikut. Ini dia datanya, bisa dilihat ada 975, 1200, 110, 950, 1050, 990, 1025, 1250, 1310, dan 1275. Hitunglah rata-rata pengeluaran iklan tersebut. Maka di sini kita masukkan nilai atau rumus sigma X bar sama dengan sigma X per N, di mana sigma X yaitu jumlah dari seluruh data. Jadi 975 kita tambahkan dengan 1200, kita jumlahkan dengan 110 sampai pada penjumlahan terakhir dijumlahkan atau ditambahkan dengan 1275. Maka hasilnya adalah, bisa teman-teman lihat, 11.125. Nah, kemudian dibagi dengan N. N ini merupakan banyaknya data. Jadi banyaknya data yaitu dari 975 ke 127 itu datanya sebanyak berapa? Di sini karena
di sini kan sudah disebutkan dari sampel sebanyak 10 perusahaan, maka banyaknya data yaitu 10 perusahaan. Itu N sama dengan 10. Bisa dibuktikan, kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka X bar atau sigma X per N sama dengan 11.125 dibagi 10 menghasilkan nilai 1112,5. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu median, modus, desil, dan persentil, di mana pengukurannya ini berdasarkan dari pengukuran data tunggal dan data kelompok. Dan yang akan saya bahas pertama yaitu median. Median adalah nilai tengah dari sekelompok data. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa median sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, hanya ada satu angka median untuk sekelompok data. Jadi artinya untuk setiap data hanya memiliki satu nilai median. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim data. Dan yang ketiga, digunakan untuk mengukur data dalam bentuk rasio, interval, maupun ordinal. Nah, pertama, perlu teman-teman ketahui bahwa jika jumlah datanya berjumlah ganjil, maka mediannya berada di tengah-tengah data tersebut. Akan tetapi, jika data tersebut berjumlah genap, maka nilai tengah dari data tersebut dibagikan 2, atau mudahnya jika datanya genap, maka 2 data yang berdekatan di bagian tengah dijumlahkan kemudian dibagi. Untuk lebih jelasnya, saya akan masuk pada contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini yang pertama, contoh pertama, terdapat beberapa kumpulan data pengukuran panjang tanaman hias dalam bentuk sentimeter sebagai berikut. Ya, bisa dilihat 265, 260, 255, 250, dan 295. Nah, ditanya hitunglah nilai median dari data tersebut. Nah, langkah pertama untuk mencari median yaitu kita mengurutkan data dari yang terkecil hingga ke terbesar. Di sini sudah saya urutkan. Nah, kemudian kita lihat berapa sih jumlah keseluruhan dari data tersebut. Dari 200, maka di sini jumlah datanya berjumlah ganjil sebab datanya berjumlah 5. Maka nilai mediannya berapa? Nilai mediannya yaitu 260 karena terletak di tengah-tengah jumlah data tersebut. Karena di sini ganjil berarti di bagian 260 karena dibagi 2 nih tempatnya dibagi 2. Di sini 1 2 jadi dibagi 2. Di tengah-tengahnya 260, jadi nilai mediannya adalah 260. Nah, lalu bagaimana jika nilai jumlah datanya genap? Nah, di sini sudah saya berikan contoh soalnya. Nah, maka bisa dilihat terdapat beberapa kumpulan harga rumah tipe 45 di Jogja. Harganya per juta. Ini sudah saya urutkan dari yang terbesar hingga ke terkecil. Maka di sini kalau sudah diurutkan, kita lihat di sini jumlah datanya 6, berarti kita bagi 1 2 3 4 5 6. Berarti 2 yang di bagian tengah 260 dan 265. Maka 260 ditambah 265 dibagi 2 menghasilkan nilai 262,5 juta. Nah, selanjutnya median dari data berkelompok. Rumusnya yaitu median sama dengan L ditambah N per 2 dikurang CF dibagi F dikali X kali H. Ini dengan keterangannya bisa dilihat. L merupakan batas kelas paling bawah, CF merupakan frekuensi kumulatif, F merupakan frekuensi kelas, H merupakan lebar interval atau panjang kelas, dan N merupakan jumlah observasi. Nah, ini saya langsung ke penjelasan soalnya. Untuk mencari median, maka kita jumlahkan dulu frekuensinya, jumlah seluruh frekuensinya menghasilkan nilai 60, kemudian kita bagi dengan 2, maka nilainya ada 30. Kemudian kita buat satu kolom baru, frekuensi kumulatif. Jadi kita jumlahkan 5 ditambah 15, hasilnya masih 25. Nah, berarti masih kurang dari 30. Kita tambahkan lagi 25, nilainya 45. Jadi di sini adalah median kelasnya. Karena tidak boleh kurang dari 30, tapi bisa lebih dari
bisa pas 30 atau lebih dari 30. Makanya kalau 5 tambah 25 masih 25, berarti bukan frekuensi dari median, tetapi atau bukan kelas median, tetapi jika sudah 30 atau sampai lewat dari 45, maka itu merupakan median kelas. Jadi median kelasnya itu 45, dia terletak pada observasi ke-30 yang terletak pada interval kelas 65 sampai 69. Maka kita masukkan rumus median sama dengan L tambah N per 2 kurang CF per F kali X kali H. Panjang kelasnya 65, 60 dibagi 2, 30, 30 kurang 20, 10 dibagi 25 dikali 5 sama dengan 65 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 67. Jadi, median dari data yang ada yaitu 67. Nah, selanjutnya kita masuk pada modus. Nah, modus merupakan nilai yang sering kali muncul di dalam sebuah observasi, atau modus juga disebut sebagai data yang paling banyak muncul. Nah, modus ini tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim di dalam observasi, dengan memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran data tidak ada nilai yang sama, maka tidak ada modus. Nah, ini juga menjadi kesulitan jika tidak ada nilai yang sama dalam satu data, maka penentuan modusnya itu sulit untuk ditentukan. Kesulitan menentukan modus bila mempunyai 2 modus atau lebih. Yang ketiga, modus kurang mempresentasikan jika frekuensinya kecil di dalam modus. Dan yang terakhir, jika distribusi data tidak merata, maka modusnya kurang mewakili pusat data tersebut. Itu merupakan kelemahan dari modus. Selanjutnya kita akan membahas menyangkut tentang modus dari data tunggal. Ini ada soalnya, sudah saya berikan. Tentukanlah modus dari hasil ulangan nilai matematika sebagai berikut. Ini datanya. Berapa sih jumlah modusnya? Di sini sudah saya tentukan. Kenapa jumlah modusnya 70? Bisa dilihat nih. Angka 70 merupakan nilai paling banyak muncul. Kita buktikan. Di sini 70 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8, sedangkan yang lainnya coba dihitung. Nilai 90-nya hanya 3, kemudian 89 hanya 1. Jadi modusnya itu bukan nilai tertinggi, tetapi nilai yang paling banyak muncul. Dan nilai yang paling banyak muncul dalam nilai hasil ulangan matematika yaitu nilai 70. Maka modus dari nilai hasil ulangan matematika yaitu sebesar 70. Nah, kemudian kita bahas menyangkut tentang modus dari data berkelompok. Nah, rumus dari data berkelompok yaitu modus L sama dengan Fm kurang Fm kurang 1 per 2 Fm kurang Fm kurang 1 ditambah Fm tambah 1 dikali XH. Bisa dilihat ini penjelasannya. Selanjutnya saya akan bahas soal dan langsung menjelaskannya. Di sini tentukanlah modus dari hasil flight waktu dari pesawat yang terbang Ternate Jakarta. Bisa dilihat, maka kita tentukan modus kelas. Modus kelas itu nilai yang paling banyak muncul. Di sini nilai yang paling banyak muncul yaitu 25 dan dia berada pada kelas 6 pada interval kelas 65 sampai 69. Ini tinggal kita substitusikan nilainya. Karena 65 modus sama dengan 65 ditambah 25 kurang 15 dibagi 2 kali 25 dikurangi 15 tambah 10 dikali 5 mendapatkan hasil 66,11. Selanjutnya kuartil. Nah, kuartil adalah nilai penyekat sekelompok data jika data tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Dengan rumusnya, ini dia rumus kuartilnya. Rumus kuartilnya ini, maka kuartil sama dengan L ditambah I dikali N per 4 dikurangi CF dibagi F dikali X kali H. Bisa dilihat ini adalah keterangannya. Nah, kemudian I kenapa di sini keterangannya 1, 2 dan 3 karena kuartilnya itu bisa dibagi kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Jadi perlu diingat kalau ditanya kuartil 1 berarti di sini
Q3 sama dengan L ditambah I-nya diganti 3. Ingat, sebenarnya desil. Nah, desil atau dilambangkan dengan D adalah nilai penyekat data yang dibagi menjadi 10 sama besar. Rumusnya, nah ini sama dengan rumus kuartil. Sama juga kalau ditanyanya, yaitu desil ke-9. Berarti di sini D9 sama dengan L ditambah I-nya, ini diganti dengan nilai 9. Persentil. Nah, kemudian persentil atau dilambangkan dengan P adalah nilai penyekat data yang dibagi menjadi 100 sama besar. Ini dia nilainya, sama ya, rumusnya dengan rumus ini desil maupun kuartil. Tapi bedanya persentilnya itu dibagi 100, kuartilnya dibagi 10, dan desilnya dibagi dengan 100. Nah, kemudian ini rumusnya bisa dilihat. Jadi rumus persentil sama dengan rumus desil dan rumus kuartil. Hanya yang membedakannya, persentil dilambangkan P, kuartil dilambangkan Q, dan desil dilambangkan dengan D. Nah, saya akan membahas contoh soal dari desil, persentil, dan kuartil. Saya bahas dalam satu soal. Pertama di sini. Nah, hitunglah waktu kedua hitunglah kuartil kedua, desil ke-9 dan 30 persentil waktu penerbangan Jakarta ke Yogyakarta. Jadi di sini yang ditanya Q2, D9 dan P30. Nah, ini penjelasan yang sudah saya buat. Ini Q2 pada observasi ke-50 yaitu 2/4 dikali 100, dan dia terletak pada interval kelas ke-65 dan 69. Untuk D9 pada observasi ke-90 yaitu 9/10 dikali 100, dan terletak pada interval 70/70 sampai 74. Nah, untuk persentil atau P30 pada observasi ke-30 yaitu 30/100 dikali 100, dan terletak pada interval kelas 60 sampai 64. Ya, kenapa di sini 90? Karena tadi di sini kan desilnya 9-nya desil itu kan nilainya 10 dibagi 10, berarti di sini dikali 60. Nah, jadi pada nilai Q2 pada observasi ke-50, jadi dia terletak pada kelas 60. Ini dia letak kelas P30, letak kelas Q2, dan letak kelas P9. Maka bisa dilihat. Nah, untuk kuartil 2 nilainya yaitu 65,2857. Bisa dilihat cara kerjanya. Nah, untuk desil ke-9 maka nilainya adalah 71, sedangkan untuk persentil ke-30 nilainya yaitu 63. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.